memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah, kita diridhoi oleh Allah untuk bisa melaksanakan segala kesunahan-kesunahan Nabi kita Muhammad SAW. Satu nikmat yang sangat besar sekali adalah tidak dicabutnya sebuah kemampuan kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan ringan tanpa beban. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita mengikuti semua kesunahan-kesunahan Nabi ini, kitalah orang yang bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ngenyang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita yang sudah baik pun isi ngenyang. Lah iya nanti mesti ya sholat wis apa boleh poso ora tahu kecuali bulan Ramadan apa boleh sedekah pun caranya sedekah bersyukur jaspon di buktinya dengan sifat selengek kita yang demikian itu Allah juga masih menurunkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita. Sehingga kadang-kadang dengan kita menawar atau kita itu menyang kepada Allah, akhirnya apa yang kita dapatkan malah sebuah keburukan atau kejelekan. Maka ikuti aja sebuah skenario Allah itu dengan ikhlas, ridho dan terima. Yakin akan indah. Contoh kemarin saya mau ke Kajen karena ada undangan dari Lazismu, syukuran tutupan korban tutupan syukuran korban, Masya Allah, bagi-bagi rendangmu. Dalam satu sisi mobil SMK harus diambil di kesesi. Iya, priye ya numpak Pak mangkat numpak apa, numpak bis jam segitu sudah nggak ada. Jaluk terke bocah malah ngeterke rekesasinya iya. Sudah kepriya-kepriya, bismillah aja nanti bagaimana skenario Allah. Ternyata Allah menciptakan sebuah skenario yang indah sekali. Adanya cor jalan. Saya berangkat sama anak, ambulan macet nanggung beneran di tadi di Pak rengkajen melu. Masya Allah, yang tadinya harus mengeluarkan uang yang kalau Gojek 53.000 terus rengkasasinya selama yang malah pakai temen. Ternyata Allah memberi skenario nasib. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmati. Dalam surat Ar-Rum, mari kita sama-sama untuk mentelaah ayat ini, dan nanti juga ada ayat yang lain yang berkaitan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Ya ojo resah,
ojo gelisah, ya Allah bakal ngasih rezeki kita. Ya Allah yang akan mematikan kita dan Allah akan membangkitkan kita. Sekarang yang kita butuhkan itu apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari? Bapak-bapak Ibu, yang kita butuhkan dalam satu hari ini itu nopo? Setunggal, nopo sehat, ya. Nomor kawin, nopo mana? Duit, duit baik terus. Duit tapi raisa orang sehat tuh banyak, itu greges, Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mendapatkan 4 ini saja di hari ini sudah Masya Allah Bapak Ibu. Napa niku? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ternyata butuhnya kita di hari ini cuma satu. Nomor ini masih bisa makan. Bukan cuma makan saja, tapi sih halal. Pak Kaji ini melaksanakan. Bisa cangkeme itu tuh buatan serasariawan. Tutu mboten wonten sing masalah, merasakan yang enak masih bisa, asin, pedes dan sebagainya bisa. Tidak seperti zaman corona, makan apapun hambar apa pahit, Mas Toma? Pahit, anyep, Masya Allah. La haula wala quwata. Ternyata hari ini pun Allah jawab. Bisa dibungkusi Mas Umar. Alhamdulillah. Kita bisa makan pagi hari ini, kita bisa untuk aktivitas pagi hari ini, sehingga muncul sebuah imunitas untuk bisa kebaikan-kebaikan berikutnya. Makanya di ayat selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Berarti di sini harus dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kita hanya bisa makan, tapi caranya yang tidak baik, walaupun halal. Kalau kita sudah bisa dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kenikmatan yang hari ini mungkin tebakannya mesti sego bumbu apa sego campur goreng-goreng, apa bumbu campur goreng-goreng, cok jerone cok ono kae napa teri. Bismillah, apa teri dibuka? Oh iya, diteri. Didungke jebuna Masya Allah. Tebaan demi tebaan itulah yang terjadi, ternyata itu yang terbaik dari Allah SWT. Jangan ditambah-tambah. Karena kejadian pernah itu gara-gara ngenyang, sudah disediakan istrinya telur dadar, ngenyang aku pengen sego bumbu, Masya Allah. Ternyata yang jual teledor bitingnya masuk ke raupan bumbu dong dimakan nyengklak. Wah Allah, Masya Allah. Akhirnya harus dioperasi. Hanya tak suruh minta maaf ke istri. Alhamdulillah, nyuwun ngapunten terus disediake ndok njaluk ganti sego bumbu nganti tuku mrono-mrono. Njaluk ngapura nggih. Lah kok watuk jegreng itu bitingnya lompat ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Nggak jadi operasi, Masya Allah. Ternyata nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari adalah sarapan. Maka Rasulullah SAW itu menggambarkan dan memberikan motivasi kepada kita, barang siapa yang bisa memberi makan pagi hari seseorang,
maka dia akan dilimpahkan kebaikan-kebaikan dari orang itu kepadanya. Masya Allah. Kita paling masih hari Jumat nih, ayo ditambahin gampang nih. Ojo ngenteni Pak Poso doa. Buka mana tabungannya, bengkak mana, bagi lagi. Masya Allah. Ayo berlomba-lomba, priye caranya esok-esok ben bisa bikin orang itu kenyang. Tidak harus makanan sebenarnya. Kalau saya biasanya tak belikan itu odading. Wah, karena kan odading. Saya beli 500-an cilik-cilik itu, odading. Wah, senang aku, Masya Allah. Hanya bikin gitu saja, wah, bikin orang senyum. Makanya yang kita butuhkan dari Allah adalah masih mampu untuk makan. Satu. Yang kedua, apa yang kita butuhkan dari Allah? Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-11, إِذْ يُغَشِّيكُمْ نُعَاسًا أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Ternyata yang kita butuhkan lagi dari Allah setelah kita bisa bisa makan dengan enak, lidah kita tidak menolak apapun, ternyata kita bisa ngantuk tidur. Asik bener. Apalagi saat dia punya masalah, isi genting-gentingnya, saya mumet-mumetnya keturun, les nanti, wah ya Allah nikmatnya, dong tangi serambung durung. Ya, bicara turun. Pemenang rapat awal-awal lebar. Maaf sih, yang wes ngantor kok selesai rapat wes ya balik. Masya Allah. Ternyata ngantuk dan bisa tidur dengan tenang tanpa ada yang ngugrah-ngugrah, itu sebuah nikmat yang Masya Allah yang kita masih dapatkan di Indonesia, Bapak Ibu. Coba kalau seperti tanggal 13 kemarin di Pati, 50.000 orang datang ke sana. Jenengan Mbak urip nang kono ora melu demo, tapi kan tetep budek. Wong sing teko horeg. Gendenge do tiba, ora dibukai kocone pecah. Terakhir terganggu. Ternyata dengan kita tertidur dengan sebuah masalah atau tanpa masalah, atau tidur kita masih tenang tanpa ada yang ngugrah-ngugrah, sebuah nikmat dari Allah yang kita inginkan. Turu ngerajut tangi cebuno kalau sing nagih utang, naudzubillah. Makanya nikmat Allah les gitu tuh, Masya Allah. Kebanyakan ini duhur ini Mas. Dengan rasa aman kata Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih menurunkan hujan. Masih hujan? Oh masih, wingi banjir kok. Untuk apa ayat itu? Liyutahhirakum bihi, untuk bisa mensucikan diri kita, bisa digunakan untuk bersuci dan sebagainya. Wa yudhhiba ankum rijzas sayatin, dan menyingkirkan, ternyata air hujan itu bisa menyingkirkan setan-setan yang selama ini ribet. Makanya kadang-kadang nek anak udan-udanan dijarke wae ora ben aja kesetanan. Ana apa kok dijarke lha ya nek kesetanane wong dolanane HP. Saat hujan seneng. Anteng ayem nang jero kamar entek kuotane wis mutat mabit niku kesetane. Maka sebagian orang mengambil air hujan yang langsung ditampung itu untuk meruqyah. Waliyarbitu ala qulubikum, dan dengan air hujan itu dan rasa ngantuk itu kata Allah untuk menguatkan,
ala qulubikum, iman kalian di dalam hati, wa yusabbitu bil aqdam, dan bisa menjadikan langkah kaki kita itu masih tetap dalam Islam. Masya Allah, ternyata ada nikmat-nikmat yang mungkin di suatu saat itu jelek, tapi ternyata itu sebuah anugerah dari Allah untuk kita. Apa itu? Ngantuk dan tertidur. Yang ketiga yang kita butuhkan oleh Allah, dari Allah untuk pagi hari ini sampai sehari nanti. Kata Allah dalam surat An-Naml ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Nama Bapak Ibu, fatabassama dhahikan. Napa niku? Artinya apa? Saged mesem, saged guyu. Nyacak sedina jenengan rasa guyu, rasa mesem, koyone kecut banget. Tapi pernah pulau nyampe ke pas jenjang dan pencolan, karena Masya Allah di sana itu kalau sudah pulsup itu 400 itu musola pun jadi tidak harus di masjid, karena banyak musola. Karena musola itu kecil maka gelar di depan jalan. Wong nang ngarep meneng, walaupun yang sampaikan, yang saya contohkan itu yang lain ketawa kepingkel-pingkel, itu satu orang meneng. Masya Allah, ki apa untune loro, apa mau sahur. Masya Allah. Ternyata dengan senyum, bahkan kita bisa ketawa, itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal orang yang ketemu dengan kita tidak ngeri. Sampai dulu dengan Pak Haji Subhanahu kalau jak ngomong menengok ora senyum ora ngomong. Aduh, bahaya nih. Maka kata Allah, kalau bisa senyum, bisa ketawa. Qala rabbi auzi'ni, ya Allah, limpahkan, ilhamkan kepadaku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk bisa selalu bersyukur atas nikmat-Mu yang sudah Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada orang tuaku yang memberikan aku rezeki, wa an a'mala shalihan tardau, dan izinkan ya Allah aku bisa jalankan, melakukan sebuah amal soleh yang Engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan izinkan ya Allah, dan masukkan ya Allah. Wa adkhilni itu permohonan tapi dengan perintah. Rotok maksa karo Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi ibad hamba-Mu yang soleh, yang Engkau rahmati. Tidak cuma solehnya, tapi yang dirahmati. Masya Allah. Bisa makan. Kedua, kenapa? Kalian gini beda. Bisa ngantuk, bisa turun. Nomor 3, bisa senyum dan ketawa. Terakhir, semua itu dari maem, ngantuk, bisa ketawa. Ternyata yang paling kita butuhkan dalam sehari ini adalah adanya sesuatu, baik itu berupa kejadian ataupun celotehan
ataupun ungkapan ataupun sentakan kalimat yang bisa menjadikan diri kita itu ternasehati. Kayak ada ya biasa yang ini aja sholat kondisi nah lagi sih wis ora kaiki sik jam 12 mengko setengah jam 1 selalu terus mundur dan sebagainya. Seakan-akan nasihat itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa melaksanakan segera. Walaupun ujung-ujungnya kita masih tetap melaksanakan, tapi itu juga sebuah kenikmatan yang dicabut oleh Allah SWT dan kita tidak menginginkannya. Makanya hal-hal yang seakan-akan itu ringan, padahal itu dari Allah SWT ingin mengingatkan kepada kita, ingin menasihati kepada kita agar apa yang akan kita lakukan ini betul-betul dalam nasihat atau ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang 4 ini kita menyang yang lain. Napa Bapak Ibu? Ya ini kok ngantuk. Nah, kenapa ini? Ternyata kita tidak bisa mengatur volume untuk kita hidup. Kalau sudah jam 9 malam, jam 10 maksimal jam 10 ya sudah istirahat. Jam 10 si awan. Nah terus begini kapan? Gitu ya. Kadang-kadang gitu. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, kalau ingin sehat dan selalu bisa merawat tubuh kita, ya jangan sampai lebih dari jam 10 untuk kita bisa istirahat. Ya kalau boleh, tapi kan jangan selalu. Karena hal itu juga yang menyebabkan tubuh kita itu tidak bisa sehat. Ada sebuah kalimat yang asik Bapak Ibu. Sehatno awakmu ben krasan nyawamu. Berarti nyawa ki ora bakal kerasan nek awake saya loro. Saya kok berpikir kadang kok ada orang tahu-tahu mati mendadak, meninggal cepat banget. Bahkan si pun meninggal bukan karena apa-apa. Ada indikasi orang-orang itu bunuh diri Bapak Ibu. Yakin buat nek bunuh diri ini ku buatan mlebet surga. Yakin apa buatan? Yakin gak? Nek bunuh diri itu mesti ngerokok karena mengakhiri hidupnya tidak pada waktunya. Terkadang kita itu melakukan sesuatu atau mengonsumsi sesuatu yang jadi itu bunuh diri Bapak. Takon Pak Ata, wong nek sing wis diabetes mangan gula lho Pak. Enak, manis, seger. Tapi kan cepet kawai bermasalah. Kalau sudah ada warning semacam itu ya tinggalkan. Maaf lagi. Rokok baik nggak untuk kita? Kalau kita merokok termasuk bunuh diri atau tidak? Maka ayo bareng-bareng berpikir ke sana biar kita itu meninggal karena ajal dari Allah, betul-betul sudah merawat tubuh kita dengan baik, mengamanat Allah, sehingga kita menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin sudah cukup 30 menit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebagai perenungan bersama, apapun yang saya sampaikan ini juga untuk diri saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Semoga Allah Subhanahu